Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Hadirin yang kami muliakan, wabil khusus Bapak Kepala Kantor, Ibu Kasih Bimas Islam, para penyuluh fungsional, dan teman-temanku semua yang tentunya tidak mampu kami sebut satu persatu, izin dan perkenankan pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan tentunya berbagai nikmat yang tidak mampu kita hitung satu demi satu. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya baginda Rasul yang selalu senantiasa mensyukuri atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Yang kedua, salawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah wa hadakum. Pada kesempatan pagi hari ini sengaja saya menukil ayat yang populer, yaitu Al-Baqarah 183, berkaitan dengan kewajiban kita menjalankan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa, kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan umat-umat sebelummu, la'allakum tattaqun, agar supaya kita semua selalu bertambah-tambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kutiba alaikumusiyam, kutiba itu adalah mabni majhul. Kalau kita tarik dari fi'il madhi itu katabah, tapi akhirnya jadi kutiba karena dijadikan fi'il madhi mabni majhul, sehingga memberikan makna ditulis atau diwajibkan. Lalu asyam itu berasal dari soma yasumu sauman, yang artinya menahan, menjaga. Lah, di dalam ayat yang lain kutiba alal ladzina min qablikum, ini penting. Jadi ada dua kata-kata kutiba dan ada dua pesan yang ingin disampaikan Allah kepada kita tentang bagaimana puasa. Allah sudah memberikan tamsil, jadi mohon maaf, jadi ini langsung Allah yang memberikan bahwa puasa itu wajib, bahwa puasa itu akan memberikan ketakwaan kepada kita, dan itu sudah diindikasikan oleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Baqarah ini. Maka beliau sebut kama kutiba alladzina min qablikum. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu juga diperintahkan untuk berpuasa. Memang betul kaifiyahnya berbeda, tetapi goal dari perintah ini adalah untuk la'allakum tattaqun, selalu bertambah ketakwaannya. Ada yang kita kenal, misalkan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Dan Nabi Daud itu nabi yang luar biasa, suaranya sangat begitu merdu.
ketika beliau membaca kitab Zabur, semua alam ini ternyah, tersentuh. Karena beliau puasa sehari tidak, maka beliau dikasih kekuatan yang luar biasa, sehingga bisa mengalahkan Raja Talut. Dan beliau punya kekuatan yang luar biasa. Main besi itu kayak seperti kita mainan bola karet yang biasa dimain-main itulah. Apakah karena itu puasa yang beliau lakukan sehari puasa, sehari tidak? Wallahu a'lam bimuradih. Ada puasa lagi, puasa Yaumul Bid, Ayyamul Bid. Itu puasa yang akhirnya menjadi puasa ini menjadi puasa sunnah. Jadi ini menjadi sebuah gambaran bahwa ternyata puasa ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan hampir di setiap nabi itu ada perintah puasa kepada umatnya. Puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Tapi mohon maaf, itu patokannya kalender Hijriyah, bukan Masehi. Menurut sebuah riwayat, kenapa Nabi Muhammad SAW termasuk yang selalu menjalankan puasa Yaumul Bid? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya bahwa kekasihku baginda Rasul Muhammad SAW melakukan 3 hal yang tidak pernah dilakukan walaupun dalam kondisi safar. Yang pertama adalah puasa Yaumul Bid. Lalu yang kedua adalah sholat duha. Yang ketiga, beliau selalu mengakhiri sebelum tidur melakukan sholat witir. Saya ingin bahas tentang kenapa Ayyamul Bid itu dalam tanda petik menjadi sesuatu yang diharuskan atau yang selalu dilakukan oleh baginda Rasul. Menurut riwayat bahwa Ayyamul Bid itu karena pada waktu itu Nabiullah Adam alaihissalam yang telah berada di surga yang begitu menyenangkan, semuanya penuh dengan kenikmatan, lalu mohon maaf beliau harus diturunkan di muka bumi karena perubahan iklim dan cuaca. Maka akhirnya ketika diturunkan di muka bumi, Nabi Adam itu menjadi gosong, menjadi hitam. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah untuk melakukan puasa Yaumul Bid. Puasa di hari pertama tanggal 13 sepertiga menjadi lebih putih, katakanlah mungkin bagian wajah. Puasa yang kedua tanggal 14 sepertiga berikutnya menjadi putih, jadi mulai kepala sampai mungkin ke pusar. Puasa yang ketiga semuanya menjadi putih. Itu sebuah riwayat yang disampaikan. Kenapa kok Yaumul Bid ini menurut umatnya baginda Rasul disunahkan? Lah, inilah kaitan kenapa ada puasa Yaumul Bid, kenapa ada puasa Daud dan puasa-puasa yang lain, dan akhirnya disempurnakan dan diperintahkan kepada umatnya baginda Rasul. Selain puasa hari Senin, hari Kamis, ada puasa misalkan memperingati 1 Muharram dan seterusnya. Inilah pentingnya kita berpuasa. Apa toh sebetulnya? Kenapa puasa ini kok harus? Selain memang itu menjadi perintah masuk dalam rukun Islam. Bulan Ramadan ini mohon maaf, sebagaimana al-hadis yang disampaikan baginda Rasul, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salah wa idaiz zakah wa shaumi ramadan wal hajj in istata'tum ilahi sabil, muttafaqun alaih. Jadi al-Islam, rukun Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjalankan sholat, lalu mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji jikalau mampu. Lah, di bulan Ramadan ini 4-empatnya terlaksana. Oleh karena itu, ketika apakah kita muslim atau belum, atau setengah muslim atau bagaimanapun, kita bisa lihat. Karena apa? 4 unsur rukun Islam ini terjadi di bulan Ramadan. Syahadat. Bukankah setiap kita sholat selalu membaca syahadat? Sholat kita setiap 5 waktu kita jalani. Zakat nanti biasanya pada waktu akhir di bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat.
puasa seperti yang pagi hari ini kita jalankan. Oleh karena itu, puasa punya dimensi yang luar biasa. La'allakum tattaqun, agar supaya senantiasa kita bertambah ketakwaannya. Mohon maaf, takwa itu punya dimensi psikis dan fisik. Saya ingin mengulas sedikit tentang fisiknya. Kalau psikis mungkin para asatidah saya kira lebih mafhum dibanding kami. Kenapa puasa ini kok dianjurkan begitu getolnya? Jujur, dengan puasa, misalkan di bulan Ramadan ini pola metabolisme tubuh kita ini dirubah 180 derajat. Yang tadinya pagi kita untuk aktivitas makan, siang makan, sore makan, pas di bulan puasa tidak diperkenankan makan sampai nunggu waktu berbuka maghrib. Padahal biasanya terutama bagi kaum hawa, kalau makan malam ini pantangan, takut gemuk. Memang kalau Sukoharjo gemuk pertanda kesejahteraan, makmur. Tapi mohon maaf, oleh karena itu, karena ini perintah, mesti ada sesuatu. Apalagi ini perintahnya dikaitkan dengan nabi-nabi sebelumnya atau umat-umat sebelumnya, maka ini sangat penting. Oleh karena itu, coba kita udari. Begitu masuk di bulan Ramadan, maka siklus metabolisme kita akan berubah. Yang tadinya siang kita makan, siang tidak diperkenankan makan. Kita diperkenankan makan setelah maghrib sampai sebelum fajar. Padahal mohon maaf, tubuh kita ini sak jek-jek kita hidup tidak pernah kita namanya tune up, ganti oli kalau sepeda motor. Yang ada yang nempel di kita. Cuma yang terkadang menjadi persoalan di antara kita tidak paham dan tidak ngeh siapa kita, bagaimana kondisi tubuh kita, sehingga kita memaksakan. Tubuh memang betul sangat toleran, tetapi tubuh kita selalu memberikan sinyal-sinyal sebetulnya tatkala protes. Karena kita tidak paham, tidak begitu care, sehingga kita kadang-kadang bablas, sehingga wujudnya kita harus mohon maaf dirawat di rumah sakit alias kita gerah atau sakit. Ini wujud dari tubuh kita karena sinyal-sinyal diberikan oleh tubuh lalu kita tidak ngeh. Oleh karena itu, dengan adanya puasa ini siklusnya dirubah. Yang tadinya malam, mohon maaf, kita tidur, tubuh kita ini tetap jalan. Apalagi kalau tatkala kita tidur, tidurnya sambil mimpi, mimpinya berantem lagi. Ini jantung itu jalan duk duk duk, cepatnya bukan main. Oleh karena itu, tatkala puasa dibalik polanya. Siang tetap kita berusaha atau berikhtiar, malam itu untuk proses pembakaran. Jadi pembakarannya itu penuh. 24 jam tubuhnya itu jalan terus. Kebanyakan pada waktu di bulan sebelum puasa atau tidak puasa, kita kalau malam kan total istirahat. Apalagi kaum hawa, makan malam setelah maghrib punya dampak hobi, takut gemuk. Kalau tidak percaya silahkan bisa ditanyakan. Padahal rumus ketika kita sehat, baginda Rasul sudah memberikan gambaran yang sangat jelas. Qala Nabi Muhammad SAW, nahnu qaumun la nakulu hatta naju wa idza akalna la nasba. Kita suatu kaum yang tidak akan pernah makan jikalau kita tidak merasa lapar. Tatkala kita makan, kita akan berhenti sebelum kita merasa kenyang. Ini rumus kesehatan yang luar biasa, tapi kita tidak paham. Karena kita sudah terjebak makan itu sehari 3 kali. Ada makan pagi atau futur, makan siang, makan malam. Jadi kalau tidak makan, tubuh kita ini protes. Padahal aturannya bukan itu. Ketika kita makan, ketika tubuh kita butuh. Kayak seperti jenengan, mohon maaf nih, pakai sepeda motor atau mobil. Ketika bensinnya habis, tidak mungkin mobil itu jalan. Tubuh kita tidak dikasih makan, tidak apa-apa. Dia masih sampai mau menghantarkan.
Kalau sudah kebablasan baru dia protes. Jadi rumus ketika kita mau sehat yang pertama sebetulnya tadi, kita kelola makan. Kita makan ketika kita merasa lapar, dan ketika kita hampir kenyang kita berhenti. Ini rumus. Lalu yang kedua, sumu fasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Ini mohon maaf, saya mempraktekkan secara pribadi. Kita harus mulai care terhadap diri. Rumus sehat sederhana. Tinggi badan dikurangi 110, maka muncul berat badan berapa plus minus 10. Ya, jadi tinggal kita ukur. Kalau sudah kebablasan, saya secara pribadi puasa. Karena memang ini rumusnya. Setelah turun normal lagi, makan lagi. Jadi puasa itu sungguhnya lebih pas kalau itu kaitannya dengan kebutuhan kita. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa misalkan hari-hari besar. Itu sebenarnya kita puasa. Lah selama Ramadan itu full 1 bulan kita dilatih. Maka sesungguhnya ketika di bulan Ramadan, saya mau tanya, posisi yang paling dalam tanda petik rekoso-rekosone poso, apakah di hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga? Atau hari terakhir? Karena yang lain sudah mulai beli baju, ada opor, jadi ngiler. Masing-masing pribadi, masing-masing. Tapi kata kuncinya tergantung asupan dan sari-sari yang sudah ada dalam tubuh. Tapi rata-rata yang paling berat itu di hari kedua atau hari ketiga. Pertanyaannya mengapa? Karena stok sari-sari dalam tubuh sudah mulai habis dan mulai kita menyesuaikan diri. Itulah tubuh kita. Ketika kita sudah membiasakan diri untuk berpuasa, maka kita akan paham. Jadi sesungguhnya ketika kita paham tentang diri kita, lalu kita membiasakan polanya dengan berpuasa, insya Allah kita akan selalu bertambah sehat dan sehat. Bagi kaum hawa tidak perlu diet sebetulnya, yang penting dibatasi. Saya pernah punya seorang dosen, beliau sangat cantik, tinggi, usianya sudah di atas 60-an, tetapi secara performa di sawang itu nyenengke. Wah enak ini puasa ini. Jadi definisi sukses ini kalau saya tarik, bukan, mohon maaf, yang makmur, tetapi yang enak dipandang dan enak dilihat. Jadi ini mestinya ya bagi kaum Adam juga iya, bagi kaum Hawa harus. Lah dengan cara bagaimana? Waktu itu saya tanya, apa Bu rahasia panjenengan? Jawabannya beliau sederhana, saya tidak akan pernah makan malam Mas sebelum, jadi ketika jam 5 itu batas terakhir. Sebelum jam 5 dia masih makan, tapi begitu setelah jam 5 dia sudah tidak akan makan, terutama makan berat. Karena ternyata tubuh kita ini secara metabolisme itu melakukan hitung-hitungan kebutuhan akan karbohidrat, vitamin, mineral. Mereka hitung-hitung semuanya. Ketika kekurangan maka akan diambilkan stok dalam tubuh. Jadi mohon maaf, ada kadang-kadang makanan mengandung vitamin C misalkan sampai 1000 dan seterusnya. Ini mohon maaf, tubuh kita ini sangat jujur. Dia akan mengambil sesuai dengan porsinya. Sisanya kemana? Dilepasin melalui, mohon maaf, ada jalan yang bersifat gas, ada jalan yang bersifat cair, ada jalan yang bersifat padat. Itu dikeluarin. Daripada kita harus beli mahal-mahal karena ada kandungannya yang mahal, tidak penting sebetulnya. Karena apa? Tubuh kita ini sangat jujur, sangat selektif. Maka kita kembalikan, kalau kita sudah membiasakan berpola hidup sehat, insya Allah secara performa kita nanti akan dilihat lebih cerah, lebih bersih, lebih enak dipandang. Bagi seorang perempuan, kalau di luar bulan puasa, saya memberikan kalau bisa makan paling terakhir
jam 5. Jadi tidak ada makan malam. Kalau mau malam silahkan dimakan, tapi jangan yang mengandung karbohidrat. Kalau toh sudah berkelebihan, tolong puasa. Itu saya praktekin jujur di rumah. Jadi kita ini ada timbangan, dan kadang-kadang kita cross check timbangan di puskesmas atau di rumah sakit. Jadi ketika kita ke rumah sakit, saya berdoanya, ya Allah, saya jauhkan urusan dengan rumah sakit. Pertanyaannya kenapa? Karena di rumah sakit tidak ada tawar-tawaran seperti kita beli berambang. Saya buatan angsal, tidak boleh. Rumah sakit adanya sekian harus dibayar. Maka mohon maaf, saya selalu berdoa itu, ya Allah, saya hindarkan berurusan dengan rumah sakit. Maka saya secara pola, saya mulai kelola diri. Supaya apa? Kita bisa sehat, supaya bisa beribadah maksimal, karena kewajiban kita adalah menghantarkan kita secara pribadi ke hadapan baginda, ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan posisi yang terbaik. Baik dalam pengertian fisiknya baik, amaliyahnya baik, sehingga kita fid dunya hatal akhirati hasanah. Demikian kurang lebih yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, karena saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kealpaan, kehilafan. Dan ketika ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di hadapan para senior, para asatid, para asatidah, saya mengucapkan wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.